Halo, berjumpa lagi dengan channel sejarah. Kali ini kita akan belajar tentang pembelotan bangsawan Kediri ke Mataram. Pembelotan orang Kediri. Setelah perebutan Madiun, Senopati tidak ada lagi meraih sukses yang menyolok. Di luar negeri bahkan diperoleh kesan bahwa ia mengalami kemunduran dan hegemoni Mataram mulai memudar. Kekurang beruntungan ini kiranya berkaitan dengan putusnya kerjasama dengan Pati yang telah mengundurkan diri setelah perkawinan Senopati dengan Putri Madiun. Senopati menerima dukungan yang penting dari Kediri kendati lebih dalam hal kualitas daripada kuantitas. Dalam Bapat Tanah Jawi diceritakan, kebanyakan di antara mereka yang dikalahkan Senopati melarikan diri ke Surabaya, misalnya putra Panembahan Madiun, Mas Calontang. Di sana ia menjadi menantu Pangeran Surabaya dan dijadikan Bupati Japan atau Mojokerto. Juga di Wirasaba diangkat seorang Bupati Rangga Permana. Bupati Kediri Pangeran Mas mempunyai 4 saudara laki-laki, Senopati Kediri, Saradipa, Kentol, Jejanggu, dan Kartimasa. Setelah Pangeran Mas wafat, keempat saudara itu tersingkir dan diangkatlah oleh Pangeran Surabaya seorang bernama Ratu Jalu atas Kediri. Keempat saudara ini merasa tersinggung dan menyurati Senopati mereka ingin mengabdi pada Mataram. Utusan mereka bernama Jakarti. Senopati merasa sangat gembira karena berita ini memerintahkan Pangeran Wiramenggala pergi ke Kediri menemui para pembelot itu. Pangeran dari Kediri ini di Mataram mendapatkan 1.000 orang prajurit dan harus menunggu di Pajang. Ia disertai para mantri, pamajekan, Bupati Pajang, Bupati Demak, dan Bupati Jagaraga bersama pasukan mereka dan Tumenggung Alap-Alap sebagai penasehat. Juga utusan itu harus ikut serta. Setelah Senopati Kediri bergabung, Wiramenggala harus kembali sedangkan yang lain melanjutkan perjalanan ke Rawa. Pasukan Mataram selanjutnya berkemah di Pakuncen sebelah barat Kediri. 3 hari sebelum pasukan di sana siap bergerak, Ratu Jalu pun bersiap-siap mengadakan persidangan agung. Kediri mendapatkan bala bantuan sebanyak 1.000 orang lagi dari Surabaya dan sejumlah prajurit dari para bupati mancanegara. Pada malam hari, para pembesar yang membelot seluruhnya lebih kurang 300 orang, 200 orang secara diam-diam meninggalkan kota. Ratu Jalu mengetahuinya, ia mengejar ke Krakal. Terjadilah pertempuran dan pasukan Mataram datang membantu. Pangeran Purbaya menyerang dari Kertosono. Setelah terjadi pertempuran seru, Ratu Jalu melarikan diri masuk ke dalam benteng dan menutup pintu-pintu gerbang benteng. Bala tentara Mataram tidak mengejarnya. Hanya menantu Senopati Kediri terluka. Wiramenggala setelah itu kembali ke Mataram bersama beberapa panglima Kediri dan berhenti di Jagaraga. Pada itu Tumenggung Alap-Alap terus bergerak ke Rawa dan melakukan penjarahan. Setelah itu ia juga bergabung di Jagaraga, lalu bersama-sama mereka bergerak menuju Mataram. Hasil penjarahan diperlihatkan kepada Senopati dan sekutu-sekutu barunya dan diperkenalkan. Mereka memperoleh rumah dan pakaian bagus, diterima oleh raja sebagai anak dan memperoleh tanah 1.500 petak. Demikian pula saudara-saudaranya. Pangeran Surabaya mencoba membangun sejumlah benteng pertahanan mengantisipasi serangan-serangan Mataram yang diduga akan terjadi dan sangat masuk akal. Ketika tempat yang disebut seperti di Lembah Brantas, garis pertahanan pertama setelah Madiun jatuh.
Dengan demikian orang Mataram hanya mencapai kemenangan ala kadarnya saja. Ada pemberontakan kecil di sana-sini, mereka tidak puas dibantu pembelot dan beberapa tempat dijarah. Hasil yang terbesar ialah 2 orang di antara para pembelot pemberontak itu ternyata kemudian menjadi pembantu Mataram yang baik sekali, yaitu bangsawan Kediri Saradipa alias Martalaya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1591. Demikianlah pengaruh Senopati memperluas ke timur dan banyak bangsawan-bangsawan yang membelot mengikuti Mataram.